Halo, apa kabar adik-adikku semuanya di rumah? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat kan ya? Hari ini adik-adik berjumpa lagi kita di Bina Iman Anak Katolik online bersama Kak Sisil. Adik-adik tahu hari ini Minggu Advent yang keberapa? Keberapa? Iya betul, Minggu Advent yang keempat dengan tema satu kali untuk selamanya. Kita ulangi, temanya adalah satu kali untuk selamanya. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk kita bernyanyi bersama. Mari! Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk untuk mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Adik-adik yang manis, sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami anakmu akan mengikuti via online. Berkatilah kami dari awal sampai akhir acara via online ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bacaan hari ini diambil dari Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Adik-adik, kita kembali lagi berjumpa dalam Bina Iman Anak Katolik online. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat pertemuan Advent yang pertama kita diajak untuk apa ya? Ya, hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan. Untuk pertemuan Advent yang kedua, kita semua diajak untuk apa ya? Yaitu memiliki buah-buah kebenaran. Pertemuan Advent yang ketiga, kita semua diajak menjadi pewarta kebaikan hati Allah. Sedangkan hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Kira-kira tema kita hari ini apa ya adik-adik? Tema kita hari ini adalah satu kali untuk selamanya. Apa temanya? Satu kali untuk selamanya. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau bercerita. Kalian mendengarkan ya. Pada zaman dahulu, sebelum Yesus lahir, yaitu masa Perjanjian Lama, seluruh bangsa Israel harus mempersembahkan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, yaitu dengan mengorbankan hewan ternak mereka seperti domba, kambing, burung merpati, agar mereka bisa berdamai dengan Allah. Allah sendiri telah mempersiapkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dalam rupa manusia sebagai korban keselamatan bagi manusia. Ia lahir sebagai bayi mungil di dunia ini, sehingga dia sampai wafat di kayu salib. Sehingga kita semua manusia bisa memperoleh rahmat pengampunan dan pembebasan dari dosa. Nah, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan Yesus itu sendiri. Rahmat pengampunan dan pembebasan dari dosa ini diteruskan oleh Gereja Katolik dalam sakramen-sakramen. Sakramen itu apa sih adik-adik? Sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Adik-adik tahu enggak apa saja? Ayo coba sebutkan sakramen-sakramen yang kita kenal. Mulai dari sakramen baptis. Nah, sakramen baptis inilah yang menjadi pintu pertama yang kita terima dan menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Nah, setelah kita menerima sakramen baptis, kita bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Sakramen pengampunan dosa, sakramen imamat, sakramen ekaristi, sakramen pernikahan, sakramen perminyakan. Ada 7 sakramen yang kita kenal dalam Gereja Katolik. Nah, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kakak pengen memberikan pertanyaan. Coba kalian bisa masih ingat enggak tadi yang kakak ceritakan? Yang pertama, sebutkan korban apa yang dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan pada zaman dahulu. Coba kalian pause dulu video ini, kalian jawab di komen. Di kolom komen, ayo coba. Kakak tunggu ya. Iya, betul sekali, yaitu korban bakaran dan korban penghapusan dosa. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang Allah persiapkan sebagai korban keselamatan bagi manusia? Coba pause dulu.
Kalian tulis jawaban di kolom komen. Iya, jawabannya adalah Yesus. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya Tuhan Yesus menjadi kurban persembahan untuk menyelamatkan dan menghapus dosa manusia? Pause dulu video ini. Coba kalian tulis di kolom komentar. Iya, dengan lahir dan sampai wafat di kayu salib. Pertanyaan yang keempat, dengan apakah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya? Pause dulu video ini. Iya, dengan menerima sakramen baptis. Pertanyaan yang kelima, setelah kita menerima sakramen baptis, kita semua ini dikuduskan. Maka kita hidup dalam kekudusan. Hidup dengan kekudusan itu seperti apa ya adik-adik? Ayo coba dijawab. Pause dulu videonya. Dijawabnya di kolom komentar ya. Iya, terima kasih ya adik-adik, kalian sudah aktif mengikuti Bina Iman kali ini. Adik-adik, dari cerita yang kalian dengar tadi, pada masa sebelum Yesus lahir, yaitu masa Perjanjian Lama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, yaitu dengan mengorbankan hewan ternak mereka, yaitu seperti domba, kambing, burung merpati, agar mereka itu bisa kembali berdamai dengan Allah. Nah, karena begitu besar kasihnya Allah kepada seluruh umat manusia, maka Allah itu mengorbankan putranya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Yesus adalah kurban Allah itu sendiri. Ia lahir ke dunia hingga ia wafat di salib untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia agar tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, karena inilah Yesus yang lahir satu kali, wafat satu kali untuk keselamatan kita, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Nah, inilah yang diteruskan oleh Gereja Katolik, yaitu kita menerima sakramen baptis yang mendamaikan kita dengan Allah, yaitu satu kali untuk selama-lamanya kita menerima satu kali sakramen baptis. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang sudah dibaptis? Iya, adik-adik banyak yang sudah dibaptis. Ada yang dibaptis dari bayi, ada yang waktu TK dibaptis, ada yang waktu SD, ada yang waktu SMP, bahkan ada juga yang sampai kakek-kakek dan nenek-nenek baru dibaptis. Tidak apa-apa adik-adik, yang terpenting adalah kita sudah diselamatkan, kita sudah bersatu dengan Allah sendiri. Nah, apa sih artinya adik-adik kita harus menjaga kekudusan setelah kita dibaptis? Ya, kita semua ini dianugerahi kuasa Roh Kudus. Kita dianugerahi kehidupan Bapa. Kita yang sudah dibaptis ini sudah dipersatukan dan dikuduskan. Kita menjaga persatuan itu, harus adik-adik kita harus tetap menjaga persatuan kekudusan itu seperti Yesus sendiri, supaya kita semua juga kudus seperti Yesus. Bagaimana caranya adik-adik kita menjaga kekudusan? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus? Iya, kita semua bisa menjaga kekudusan kita dengan sabar. Iya,
sabar, jangan gampang marah. Kakak juga belajar supaya tidak gampang marah. Dengan cara murah hati. Iya, kita murah hati. Yang ketiga, dengan kesetiaan. Iya. Dengan kelemah lembutan. Iya. Dengan rajin berdoa. Iya. Dengan rajin berderma. Iya, rajin memberi kepada orang yang membutuhkan. Apalagi ya kira-kira? Kita rajin menjadi pelayan Yesus. Kita melayani sesama, kita melayani orang tua, kita melayani teman, kita menjadi saksi Kristus bagi teman kita yang belum mengenal Allah. Ya, itulah adik-adik, kita semua diajak untuk satu kali, untuk selama-lamanya melalui sakramen baptis, kita menjaga kekudusan kita agar kita tetap selalu dekat dengan Yesus sendiri. Ya, terima kasih adik-adik sudah menyimak pertemuan Advent yang keempat kali ini. Sampai jumpa. Ayat hafalan dari Ibrani bab 10 ayat 10b. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri Bina Iman Anak Katolik online hari ini, marilah kita berdoa dan mendapatkan berkat dari Romo Paroki kita yang tercinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam Bia online hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita minggu ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian semua ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.